Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rudianto, pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Mari kita kembali melanjutkan bagaimana menyederhanakan pembelajaran. Dan pada sesi hari ini kita akan membicarakan bagaimana seluk-beluk pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan menganalogikan pembelajaran sebagai Google Map atau Map. Baik, kemarin kita sudah menyimak Merdeka Belajar Menyederhanakan Pembelajaran untuk slide yang pertama, yaitu memahami RPP. Dan pada kesempatan ini kita akan memahami esensi pembelajaran. Bagaimana sih sebetulnya pembelajaran? Pada materi kali ini kita akan sebetulnya nanti akan merangkum seluruh materi yang akan disampaikan ke depan. Sebab berbicara tentang esensi pembelajaran berarti berbicara pembelajaran secara menyeluruh. Pembelajaran ibarat perjalanan dengan Google Maps atau pembelajaran ibarat perjalanan menggunakan Maps. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, kenapa saya ibaratkan dengan Google Map? Saya ingin menunjukkan bagaimana Google Map itu menunjukkan sebuah tujuan kepada kita. Saya mencontohkan, ini adalah model ke-1, perjalanan ke Bandung lewat tol. Kebetulan saya tinggal di Cirebon. Ini rumah saya di Cirebon. Rumah saya di Cirebon. Tujuan saya ke Bandung. Yang pertama adalah model ke-1 ke Bandung lewat tol. Harus dipahami oleh kita semuanya bahwa tujuan atau kompetensi atau kemampuan yang akan dicapai pada perjalanan ini adalah Bandung. Asalnya adalah Cirebon, rumah saya di Cirebon. Ini adalah jalur yang akan kita lewati. Pertama, melalui tol Cipali sampai ke Cikampek. Kemudian, begitu sampai Cikampek, maka kita belok kiri masuk ke tol Cipularang. Cikampek, Padalarang. Maka sampailah ke Bandung. Begitu. Kita perhatikan ke sini. Dari rumah ke Bandung, waktu tempuhnya 3 jam 11 menit. Jaraknya 208 km. Maka rute yang akan dilewati diantaranya ambil jalan Cirebon-Bandung ke Jalan Raya Pantura Tol Kanci Palimanan, ambil jalan tol Cikopo Palimanan atau Cipali, dan jalan tol Cipularang ke Jalan Dr. Junjunan di Bandung, tetap di Jalan Dr. Junjunan, ambil Jalan Layang Pasupati, dan Jalan Banda ke Jalan Kudang Selatan di Jalan Merdeka. Sebab pusat Bandung itu ada 0 kilometernya ada Jalan Merdeka. Kalau saya ibaratkan, ini adalah kompetensi, kemampuan yang akan dicapai. Dan ini adalah modelnya, materinya, medianya, alatnya, bahannya, dan lain sebagainya. Tentu saja untuk mencapai tujuan ini atau kompetensi ini, menggunakan materi yang ini. Dan indikatornya tentu saja juga yang ini. Ini adalah indikatornya. Ada Cikampek, ada Purwakarta, tapi jangan sekali-kali menanyakan seperti apa kota Cikampek. Yang paling mungkin kita tanyakan adalah rest area dan lain sebagainya. Yang pertama. Yang kedua adalah, model kedua, ke Bandung lewat Subang.
ke Bandung lewat Subang. Ini tetap sebagai kemampuan yang akan dicapai. Maaf, ini kemampuan yang akan dicapai. Ini rutenya seperti ini. Waktu tempuhnya lebih lama, 3 jam 25 menit. Jaraknya lebih pendek, 150 km. Ini adalah rute yang lewati, ambil Jalan Raya Cirebon Bandung lewat Pantura, Tol Kanci Palimanan, kemudian masuk Tol Cikopo Palimanan, keluar dari Kabupaten Subang, kemudian masuk ke Subang, Jalan Oto Iskandar-Dinata, kemudian ambil Jalan Otista, Jalan Ahmad Yani, Jalan Raya Cijambe, Jalan Cagak Subang, Jalan Insinyur Haji Juanda, Jalan Gudang Selatan di Bandung, lalu kemudian sampai Jalan Merdeka. Nah, kalau kita melihat ini adalah model yang kedua. Tentu saja model yang kedua agak berbeda. Tapi ingat, kemampuan yang akan dicapainya sama, yaitu Bandung. Beda materinya, beda modelnya, beda medianya, beda alatnya. Yang ketiga adalah, model ketiga, ke Bandung lewat Sumedang. Ke Bandung lewat Sumedang, tujuannya adalah Bandung, kemampuan yang dicapainya adalah Bandung. Waktu tempuhnya lebih lama, ya, yaitu 3 jam 46 menit, padahal jarak tempuhnya lebih pendek, 136 km. Rute yang lainnya, mengemudi di sepanjang Jalan Raya Cirebon-Bandung. Tidak menggunakan tol. Ambil sedikit tol ya. Ambil tol Cikopo Palimanan, ke Jatibarang, Kadipaten, ya, jadi keluar di Kertajati, Kadipaten, di Paku Berem, kemudian ambil jalan keluar menuju Kertajati, kemudian ikuti jalan Kertajati Kadipaten ke jalur Cileunyi dari sini. Tentu saja tujuannya sama, kemampuan yang dicapainya sama, yaitu Bandung, tapi materinya beda, medianya beda, alatnya beda, modelnya beda, pendekatannya harus beda. Kalau yang ke sini pendekatannya pendekatan ngebut. Kalau yang tadi ke Subang pendekatan ngebut dulu, kemudian perlahan-lahan. Kalau si ngebut sedikit, kemudian ke sini perlahan-lahan. Inilah pendekatannya. Kalau kita pahami ketiga model ini, Bapak Ibu, ingat, asalnya sama, ya, kemampuan yang ingin dicapainya sama. Kalau saya ibaratkan dalam kompetensi dasar, maka Bandung ini sebagai kemampuan yang akan dicapai. Bandung ini adalah sebagai kemampuan yang harus dicapai oleh anak. Sementara ini adalah materi, model, pendekatan, teknik, smart media, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya ibaratkan sebagai kompetensi dasar, maka Bandung ini sebagai kemampuannya. Kalau kita berbicara kemampuan, dalam kurikulum 2013, saya contohkan dalam pengetahuan. Dalam pengetahuan itu, bahasa Indonesia di kelas 7, itu hampir semua KD menggunakan kata mengidentifikasi. Itu adalah kemampuan yang akan dicapai atau harus dicapai oleh siswa setelah pembelajaran. Mengidentifikasi. Nah, ini Bandung ini. Tapi untuk mencapai mengidentifikasi itu, ya, untuk bisa mencapai mengidentifikasi di sini, gitu, materinya berbeda-beda. Ada mengidentifikasi teks narasi, ada mengidentifikasi cerita rakyat, ada mengidentifikasi puisi rakyat, ada mengidentifikasi teks deskripsi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah materinya. Tentu saja, meskipun tujuannya sama, kemampuan yang harus dikuasainya sama, yaitu Bandung, tetapi karena modelnya berbeda, materinya berbeda, pendekatannya berbeda, maka penilaiannya pun akan berbeda. Itu yang harus dipahami. Tapi ingat, penilaian akhirnya tetap sama, itu Bandung. Penilaian indikatornya tentu saja akan berbeda. Kalau yang pertama tadi, maaf, ya, yang pertama tadi, yang ditanyakan kepada siswa untuk mencapai Bandung itu adalah rest area,
tingkat kepadatan, karena jalan tol. Ketika yang kedua lewat Sumedang, maka mungkin rest area, kemudian bagaimana kondisi Ciater, Kota Subang, Ciater, kemudian Lembang, bisa tanyakan. Ketika lewat model 1, model 2, jangan sekali-kali tanyakan tentang Kota Sumedang. Tapi justru ketika lewat Sumedang, jalur yang ketiga, mungkin kita bisa menanyakan tentang rumah makan tahu Palasari di Kota Sumedang, gitu. Seperti itu. Sehingga beda materi, beda model, beda pendekatan, iya, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu Bandung. Nanti mungkin Bapak Ibu akan lebih paham apa yang saya gambarkan ini setelah Bapak Ibu saya ajak untuk memahami kurikulum. Sebab materi yang berikutnya setelah ini adalah bagaimana kita memahami kurikulum, terutama akan fokus pada kompetensi dasar. Bagaimana memahami kompetensi dasar, lalu setelah itu bagaimana kita jadikan kompetensi dasar itu sebagai patokan untuk mengajar. Bagaimana mendefinisikan, menerjemahkan kemampuan yang harus dicapai oleh siswa. Saya pikir itu dulu pertemuan untuk hari ini. Ini adalah pertemuan yang kedua. Ya, nanti kita lanjut lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.